Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi Uniska dimanapun Anda berada, terutama yang kelas B, ya. Di pertemuan kali ini kita akan bicara tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di materi mata kuliah hukum komersial. Saya share materinya. Oke, larangan tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Itu adalah pengertian dari undang-undang, adik-adik sekalian, di mana larangan dan kegiatan yang dilarang menurut undang-undang, ya, larangan berbagai bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain adalah penguasaan produksi dan atau pemasaran jasa, di mana penguasaan itu lebih daripada 50% pangsa pasar. Terus perjanjian yang menyebabkan penguasaan pasar secara bersama-sama atau kartel, di mana pengusaha-pengusaha itu melakukan apa namanya kesepakatan atau janjian untuk menentukan harga, menentukan spesifikasi dan lain-lain, sehingga hal ini membuat apa namanya konsumen tidak memiliki pilihan dalam hal membeli produk karena sudah disediakan atau ditentukan oleh kelompok atau kartel pengusaha tersebut. Terus penetapan harga juga, pembagian wilayah, terus sekongkolan tender dan lain-lain itu tidak boleh menurut Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terus penyalahgunaan posisi dominan seperti pelaku usaha yang tidak memiliki pesaing seperti berarti atau memiliki posisi tinggi dalam pangsa pasar tertentu. Terus monopsoni yaitu penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atau barang atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, di mana tujuan larangan tersebut tujuannya adalah satu, ya, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Kedua adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjamin kepastian kesempatan usaha bagi pelaku usaha. Terus berikutnya adalah mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat tentunya, ya. Terus mendorong efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, di mana penguasaan yang pengawasan dan sanksi yang dilakukannya, pengawasan dan pelaksanaan larangan ini dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Pelanggaran hal tersebut terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu di mana terdapat sanksi administrasi, ya, hingga pidana, denda, atau kurungan pengganti denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Contoh kasus monopoli yang ada di Indonesia adalah salah satunya adalah kasus Aqua, di mana PT Tirta Investama atau produsen Aqua dan distributornya yaitu PT Balina Agung Perkasa itu didenda oleh Mahkamah Agung masing-masing sebesar 13,8 miliar dan 6,2 miliar karena terbukti melakukan praktek monopoli usaha air minum di dalam kemasan, di mana Aqua membuat perjanjian dengan distributor agar tidak menjual produk pesaing dan menghalangi pelaku usaha lain termasuk untuk masuk ke pangsa pasar. Dan hal ini melanggar pasal 15 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, di mana hal itu ketika sudah adanya apa namanya sanksi tersebut, sekarang banyak sekali pilihan yang mungkin Anda bisa temui selain Aqua, misalnya Le Mineral, misalnya Cleo dan lain-lain sebagainya.
Terus berikutnya ada juga kasus dugaan monopoli penyediaan aftur oleh PT Pertamina Putra Niaga. Ini adalah anak usaha dari PT Pertamina, di mana KPPU melakukan penyelidikan terhadap PT Pertamina Putra Niaga atas dugaan monopoli dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar penerbangan atau aftur di Indonesia, di mana Pertamina diduga menolak kerjasama dengan pelaku usaha lain dan hanya menjual aftur secara terbatas kepada afiliasinya, sehingga pelaku usaha lain sulit masuk ke pasar aftur. Kasus ini sedang dalam proses penyidikan. Tetapi biasanya ketika pelakunya itu adalah BUMN negara, terutama Pertamina dan lain-lain, itu menjadi pengecualian dari undang-undang ini biasanya. Terus contoh kasus persaingan usaha tidak sehat, yaitu pada tahun 2019 ya, kenaikan harga tiket pesawat secara serentak yang tidak wajar dan tujuan maskapai apa namanya dituju ya, itu 7 maskapai penerbangan seperti Garuda, Citylink, Sriwijaya, Nam Air, Batik Air, Lion Air, Wings, nah, itu eh, diperiksa oleh KPPU, ya ini menyelidiki dan memutuskan bahwa tujuan maskapai tersebut terbukti melakukan kartel, yaitu perjanjian untuk menetapkan harga tiket sehingga merugikan konsumen. Serta Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan KPPU dan memerintahkan maskapai-maskapai tersebut untuk melaporkan setiap kebijakan dan pengaruh kepada harga tiket ya. Eh, dan persaingan usaha selama 2 tahun ke depan. Jadi dia dengan hukuman itu dia harus lapor dalam tentang hal kebijakan-kebijakan dalam hal penentuan harga tiket. Terus ada juga kasus kartel minyak goreng yang mungkin beberapa waktu yang lalu ya yang rame, minyak goreng langka dan lain-lain ya, di mana KPPU itu menemukan adanya praktek kartel di antara beberapa perusahaan minyak goreng di Indonesia yang membuat perjanjian untuk mengatur harga, kapasitas produksi, sehingga minyak goreng menjadi tidak wajar dan merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan karena penggunaan bukti secara tidak langsung atau indirect apa namanya eviden ya dalam pembuktian, yaitu kemudian menjadi perdebatan hukum di pengadilan, di mana meski Mahkamah Agung menolak putusan KPPU karena alasan bukti ya, KPPU menilai praktek tersebut jelas merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat. Yang itu yang membuat beberapa waktu yang lalu itu minyak goreng menjadi langka ya. Nah, itu adalah salah satunya adalah karena adanya kartel ini, kasus kartel ini, di mana perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng itu melakukan kesepakatan tentang pengaturan harga dan apakah kapasitas produksi. Demikian adik-adik sekalian, saya kasih pantun di akhir sesi ya. Padi menguning di tepi sawah, burung berkicau menyambut pagi. Terima kasih atas semangat dan usaha. Teruslah belajar, raih mimpi yang tinggi. Nah, itu ya, semoga Anda selalu sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.